Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita langsung saja mempersembahkan korban pengagungan dan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Diawali dengan lagu yang saya gubah dan ciptakan sendiri oleh karena kasih karunia Tuhan dengan judul Andalkan Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi dan alami dalam hidup, mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan, menaruh harapan yang penuh kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan dan mempermalukan setiap kita anak-anaknya yang teguh berharap dan percaya kepadanya. Mari katakan sama-sama. Tuhan berfirman pada kita, jangan mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatanmu, serta hatimu jauh dari Tuhan. Tuhan bersabda pada kita, diberkati yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan padanya. Pasti tak akan dikecewakan. Pandanglah selalu pada Tuhan, carilah dengan segenap hati. Tiada yang mustahil bagi Dia. Kuasanya pasti nyata atas kita. Pandanglah selalu pada Tuhan, carilah dengan segenap hati. Tiada yang mustahil bagi Dia. Kuasanya pasti nyata atas kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati berdoa sebelum menikmati firman Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya layak bagimu Tuhan kekal selama-lamanya. Kami berterima kasih atas pertolongan, lawatan dan perlindungan serta pemeliharaanmu yang sempurna yang boleh kami rasakan dan nikmati sepanjang istirahat malam. Kami bersyukur berterima kasih atas hari baru, udara segar, napas kehidupan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan beri. Dan sepanjang hari ini kami serahkan serta persembahkan keseluruhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami butuh tuntunan dan pimpinan-Mu Tuhan. Tetapi sebelumnya kami rindu dibekali, dikuatkan, diteguhkan, disirami, bahkan disegarkan kerohanian kami oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah isi hati-Mu, berfirmanlah, sapalah kami melalui kebenaran-Mu pada saat ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, berkati setiap kami, bahkan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan dan mendengarkan.
Terpujilah Bapa yang sungguh baik, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini dengan judul Hidup yang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sekali lagi, hidup yang bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan akan kita dasari dari Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai 19. Sekali lagi, Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang berbahagia tentunya adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan ini bercerita tentang 10 orang kusta. Sekalipun setelah selesai kita baca, ternyata paling tidak berasal dari 2 wilayah yang berbeda. Tapi ketika mereka sama-sama sakit kusta, mereka bersatu. Mereka kompak. Mereka sehati. Saya kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, acap kali penderitaan, pergumulan dalam konteks ini, sakit kusta, membuat apa yang merupakan permusuhan menjadi melebur, menjadi satu oleh karena senasib, sepenanggungan, sependeritaan. Apa argumentasi saya berkata demikian? Karena kita tahu bersama, sejarah membuktikan bahwa antara orang-orang Israel dan orang-orang Samaria tidak ada keakuran, tidak ada kedamaian. Mereka selalu bermusuhan. Orang-orang Israel menganggap bahwa orang-orang Samaria adalah kelas masyarakat kelas 2. Karena di dalam pandangan pemikiran mereka sudah merupakan orang-orang yang tidak asli lagi keturunannya. Jadi antara orang-orang Israel dengan orang-orang Samaria itu bermusuhan. Itu bisa kita lihat nanti di dalam Injil Yohanes. Tapi dalam konteks ini, saudaraku, salah seorang yang sembuh dari sakit kusta itu adalah orang Samaria. 9 orang Yahudi. Tetapi yang sangat luar biasa, ketika ke-10 orang ini sembuh dari sakit kustanya, maka yang kembali kepada Yesus hanya 1 orang. Yang 1 orang itu pun bukan orang Yahudi, tapi orang Samaria. Orang Yahudi dalam konteks Alkitab itu diterjemahkan sebagai umat Allah, umat pilihan Allah, umat kesayangan Tuhan. Tapi ternyata ketika ke-9 orang ini telah sembuh dari sakit kustanya di tengah jalan, yang kembali kepada Yesus dan memuliakan Allah dengan suara nyaring hanya 1 orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka sama-sama sembuh, mereka sama-sama tahir,
Mereka sama-sama mengalami lawatan mujizat, keajaiban. Ketika mereka taat kepada apa yang diperintahkan oleh Yesus. Mereka mengalami mujizat kesembuhan. Tapi yang tahu bersyukur, yang tahu berterima kasih, hanya satu orang. Dan itu pun orang asing, kata Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita. Di akhir zaman ini, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya bernama Timotius. Ciri-ciri kehidupan di akhir zaman salah satu di antaranya adalah tidak tahu berterima kasih. Malas bersyukur, malas berterima kasih. Praktisnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendapatkan sesuatu dari seseorang, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Jangan lupa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau tidak, berarti kita sedang ikut arus dunia ini. Kita sedang berada dalam apa yang dikatakan Rasul Paulus, bahwa di akhir zaman akan datang masa-masa yang sukar. Hal itu yang diterjemahkan, dijelaskan Rasul Paulus, tidak fokus terkait dengan masalah, kesulitan, pergumulan, persoalan, penderitaan dalam dunia ini. Sekalipun itu memang seperti dua sisi mata uang. Tapi yang disampaikan Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 1-7. Itu terkait dengan sifat, watak, karakter manusia. Salah satu di antaranya adalah tidak tahu berterima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari salah seorang dari yang sakit kusta ini. Di mana ketika dia sadar, dia tahu, dia telah sembuh. Ia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, mari kita meneladani orang yang kelihatannya dalam perspektif, dalam pandangan manusia orang rendah, orang kecil ini. Disinilah selalu saya sampaikan kepada banyak umat Tuhan dimanapun berada. Jangan pernah memandang sebelah mata orang-orang kecil. Kalau kita punya hikmat dan punya roh kerendahan hati, kita bisa belajar dari orang-orang kecil. Salah seorang di antaranya adalah dari seorang Samaria ini. Ketika dia merasakan pemulihan, dia melihat kulitnya sudah menjadi bersih, bukan lagi sakit kusta. Padahal Yesus berkata, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Tetapi orang Samaria ini, dia lebih memprioritaskan, lebih mengutamakan sumber kesembuhan, yaitu Yesus sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau menyampaikan berulang-ulang sekaligus menyuarakan pada kesempatan ini. Mari kita menjadi orang-orang Kristen yang tahu bersyukur, orang-orang Kristen yang tahu berterima kasih. Saya kasih tahu, itu adalah jembatan bagi kita. Dipersiapkan Tuhan untuk menikmati berkat-berkat dalam masa-masa berikutnya. Orang yang bersyukur dan berterima kasih adalah orang yang menyadari bahwa dia menikmati, mencicipi anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Tapi orang yang malas bersyukur, cuek dalam bersyukur, cuek dalam berterima kasih, orang ini sebenarnya sudah masuk kepada kategori tanda-tanda orang yang sombong, tinggi hati, congkak dan angkuh. Padahal firman Tuhan berkata, tinggi hati mendahului kejatuhan, kecongkakan mendahului kehancuran. Allah menentang orang-orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Salah satu ciri orang yang rendah hati adalah orang yang dengan tulus, murni, ikhlas, sungguh-sungguh tahu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita saat ini. Ada banyak orang yang menyepelekan sikap berterima kasih. Padahal sebenarnya mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan dan sesama tidak membutuhkan biaya. Alias gratis sebenarnya. Tapi kadangkala begitu berat bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Bahkan mengucapkan terima kasih kepada orang lain yang telah memberikan perhatian, kepedulian, pertolongan, dipakai oleh Tuhan menjadi
alat menjadi tangannya untuk memberkati kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, tidak mesti kita membuat ibadah khusus disertai dengan konsumsi yang membutuhkan biaya yang banyak ketika kita mau bersyukur. Gratis. Tapi jangan lupa, bersyukur, berterima kasih itu terkait, tersangkut, tidak bisa dipisahkan, dengan kata lain, terintegrasi, menyatu dengan sifat watak karakter kita. Kalau kita menjadi orang-orang yang begitu malas bersyukur, berterima kasih, maka sebenarnya sifat watak karakter kita belum terbentuk sedemikian rupa, belum bertumbuh dengan dewasa. Tapi orang yang selalu mendominasi hidupnya dengan bersyukur, berterima kasih, orang itu sedang berada dalam posisi yang prima, bertumbuh makin dewasa, dimurnikan, disucikan, dikuduskan, disempurnakan, hidupnya menjadi serupa seperti Kristus. Saya kasih tahu, Kristus dalam eksistensi keberadaan sebagai manusia suka bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa. Ketika sebelum membangkitkan Lazarus dari antara orang mati, Yesus berkata apa? Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu. Coba lihat itu di dalam Yohanes pasal 11. Bahkan sebelum Yesus membuat mujizat dengan 5 ketul roti 2 ekor ikan, dia mengangkat berkat itu, 5 ketul roti 2 ekor ikan. Dan Yesus berkata, aku mengucapkan syukur. Jadi kalau ada di antara kita mengaku murid Kristus tapi tidak suka bersyukur, benarkah kita murid Kristus? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur itu cukup dari lubuk hati yang paling dalam. Bisa dengan nyanyian yang terucap melalui bibir kita yang memuliakan Tuhan. Ada juga orang yang meneteskan air matanya sebagai tanda syukur, terima kasih kepada Tuhan yang telah menolongnya. Saya menemukan dalam Alkitab, terlepas dari kekurangan dan kelebihannya, Abraham adalah pribadi yang suka bersyukur. Makanya ketika dia sampai ke sebuah tempat, maka di sana dia mendirikan mezbah bagi Tuhan, mengingat Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Salah satu bentuk wujud konkret dari ucapan syukur kita kepada Tuhan adalah kita beribadah kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, jatuh sujud tersungkur, menyembah kepada Tuhan. Hanya di satu tempat Abraham tidak membangun mezbah. Ada yang tahu? Ketika Abraham lari ke Mesir. Bahkan ketika Abraham lari ke Mesir, dia membangun kong kali kong dengan istrinya. Istriku, kalau nanti ada orang bertanya, siapa engkau? Katakanlah engkau adikku. Bayangkan, berbohong. Sekalipun dari segi silsilah memang masih ada benarnya, karena bukan kerabat jauh. Dalam konteks saat itu ya. Tetapi yang dominan status dari Sarah saat itu adalah istrinya. Saudara dikasihi Tuhan, tidak pernah dia membangun mezbah di sana. Setelah kembali dari Mesir, baru dia kembali membangun mezbah. Dan kebiasaan membangun mezbah ini ternyata diikuti oleh anaknya bernama Ishak. Ishak juga sering membangun mezbah. Hal itu sebagai bentuk wujud rasa syukur terima kasih dari Ishak kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ishak adalah seorang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Ia sadar betul bahwa Tuhan yang bisa membuat dia menemukan kasih karunia, anugerah, kebaikan, peluang, kesempatan, pertolongan dalam hidup. Pengakuan akan kedahsyatan, kehebatan Tuhan, kemahan luar biasaan Tuhan, Allah yang El-Shaddai, Allah yang Akbar, Allah yang besar itu bisa kita tunjukkan dengan sikap kita mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kondisi hidup yang membuatnya merasa lega dan lapang. Bagaimana dia menghadapi pergumulan? Sebagai contoh, Ishak itu pernah menghadapi pergumulan di mana istrinya Ribka mandul. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia merendahkan hati kepada Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan di tengah situasi yang dihadapi. Dan dia pun dikabulkan doanya oleh Tuhan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mandul bisa mengandung.
yang tertutup bisa terbuka ketika kita datang dengan rendah hati, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan lakukan, perbuat dan kerjakan dalam hidup kita, dalam situasi kondisi apapun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa perlunya mengucap syukur? Saya kasih tahu ya, mengucap syukur itu dari dua kata yang digabung. Eukaris. Eukaris itu. Itu bahasa Inggrisnya well. Baik. Karis artinya grace atau anugerah. Mengucap syukur artinya berterima kasih atas anugerah Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Saya ulangi definisi ini. Mengucap syukur artinya berterima kasih kepada Tuhan atas anugerah Tuhan yang begitu baik dan sempurna dalam hidup kita. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, Pak Pendeta, kalau begitu kita mengucap syukur dalam hal apa? Firman Tuhan pun berkata, Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur dalam segala keadaan, segala situasi, bahkan dalam segala hal. Salah satu ayat firman Tuhan yang sangat terkenal adalah 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengucap syukur kita menyampaikan terima kasih atas perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan lupa juga, mengucap syukur menandakan kita adalah orang yang benar-benar memiliki sifat, watak, roh kerendahan hati. Kita tahu bersama salah satu dari 9 rasa buah roh yang tunggal itu adalah rendah hati. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini merupakan perbuatan yang dikehendaki, yang disukai dan dikenal oleh Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Mengucap syukur itu adalah kehendak Allah. Jadi ketika kita mengucap syukur, ketika kita tahu berterima kasih atas anugerah, kasih sayang, kemurahan, kebaikan, perlindungan, pertolongan, kita boleh ada sebagaimana saat ini, kita bersyukur. Ternyata itu memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Oleh karenanya saya mendorong tubuh Kristus, gereja Tuhan, dimanapun berada. Mari galakkan dan kobarkan semangat ucapan syukur dalam kehidupan kita. Saudara dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan satu kisah menarik, kisah nyata dari seorang penulis terkenal. Saya merinding ketika membaca ini. Kisah menarik, kisah nyata dari seorang penulis terkenal. Penulis terkenal duduk di ruang kerjanya. Dia mengambil penanya dan mulai menulis. Tahun lalu saya harus dioperasi untuk mengeluarkan batu empedu. Saya harus terbaring cukup lama di tempat tidur. Di tahun yang sama saya berusia 60 tahun. Dan harus keluar dari pekerjaan di perusahaan percetakan yang begitu saya senangi, yang sudah saya tekuni selama 30 tahun. Di tahun yang sama saya ditinggalkan papa saya yang tercinta. Dan masih di tahun yang sama anak saya gagal di ujian akhir kedokteran karena kecelakaan mobil. Biaya bengkel akibat kerusakan mobil adalah bentuk kesialan lainnya di tahun itu. Akhirnya dia menulis, sungguh tahun yang sangat buruk, penuh dengan kesialan. Saudara dikasihi Tuhan, istri sang penulis masuk ke ruangan dan menjumpai suaminya yang sedang sedih dan termenung. Dari belakang sang istri melihat tulisan sang suami. Perlahan-lahan sang istri mundur dan keluar dari ruangan. Kurang lebih 15 menit kemudian, sang istri masuk lagi dan meletakkan sebuah kertas berisi tulisan sebagai berikut. Perhatikan baik, saudara, merinding saya membaca narasi ini. Tahun lalu akhirnya saya berhasil menyingkirkan kantong empedu saya yang selama bertahun-tahun membuat perut saya sakit. Saya ulangi. Tahun lalu akhirnya saya berhasil menyingkirkan kantong empedu saya
yang selama bertahun-tahun membuat perut saya sakit. Tahun lalu saya bersyukur bisa pensiun dengan kondisi sehat walafiat. Sekarang saya bisa menggunakan waktu saya untuk menulis sesuatu dengan fokus yang lebih baik dan penuh kedamaian. Pada tahun yang sama ayah saya yang berusia 95 tahun tanpa kondisi kritis menghadap Sang Pencipta. Dan masih di tahun yang sama Tuhan memberkati anak saya dengan hidup baru. Mobil kami memang rusak berat akibat kecelakaan itu, tapi anak saya selamat tanpa cacat sedikit pun. Pada kalimat terakhir ia menulis, tahun itu adalah tahun dengan berkat Tuhan yang luar biasa dan kami melaluinya dengan takjub. Sang penulis yang membaca tulisan istrinya tersenyum dan mengalir rasa hangat di dadanya atas interpretasi rasa syukur atas tahun menakjubkan yang dilewatinya. Hatinya sejak saat itu lega luar biasa. Bapak Ibu Saudara, nangkap apa yang saya sampaikan ini. Ini situasi yang sama dilihat dalam perspektif yang berbeda. Peristiwa-peristiwa yang dituliskan di sini runut semuanya. Tapi ketika sang suami penulis terkenal ini melihat dari sudut yang pesimis, maka dia menjadi mengeluh dan berkata, tahun yang merupakan kesialan, tahun yang sangat buruk luar biasa. Tapi ketika istrinya melihat dari sisi yang berbeda, masalah peristiwa yang sama, akhirnya membuat sang penulis terkenal ini, tentunya dia memiliki apa? Roh kerendahan hati. Dia kan penulis terkenal, tapi istrinya memberikan masukan dari sudut perspektif pandang yang berbeda. Dia sadar akhirnya masalah yang sama. Apa yang ingin saya sampaikan kepada kita? Ada banyak di antara kita berkata, aduh sukar, sulit, susah untuk bersyukur, untuk berterima kasih dengan situasi, kondisi, keadaan seperti ini. Tapi saya kasih tahu, ketika kita memiliki hikmat yang dari atas, kita bisa melihat perspektif yang berbeda dalam suatu cerita, kisah peristiwa yang sama. Itulah orang-orang yang telah mengelola kehidupannya dalam sebuah kedewasaan rohani. Bisa melihat sesuatu yang positif, sesuatu yang baik di tengah-tengah sesuatu yang kelihatannya tidak baik. Inilah kelebihan, kekuatan, power, kuasa dari bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu kondisi keadaan kita masing-masing saat ini. Jangan-jangan kita sedang diperhadapkan dengan pergumulan, masalah, kesesakan, kesusahan, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Tapi saya kasih tahu, kalau kita jeli dan hikmat Tuhan ada bersama kita, kita bisa melihat sesuatu yang baik, yang positif dibalik daripada apa yang kita alami. Bukankah Alkitab berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya, bagi kita semua yang mencintai mengasihinya. Bukankah jahat yang dilakukan oleh abang-abang Yusuf kepada Yusuf? Benar nggak? Dilemparkan ke sungai kering, akhirnya dijual kepada seorang Ismail. Seorang Ismail menjualnya lagi kepada Potifar. Di rumah Potifar dia difitnah, dimasukkan ke dalam penjara, makin gelap hidupnya. Tapi saya kasih tahu, dalam Kejadian 50 ayat 20 berkata, aku tahu engkau mereka-rekakan sesuatu yang jahat, tapi Allah telah mengubah reka-rekaan yang jahat itu untuk kebaikan dengan maksud untuk memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Yusuf bisa melihat kebaikan di tengah-tengah kejahatan dan keburukan yang dilakukan oleh abang-abangnya. Dan ternyata melalui apa yang dilakukan oleh semua ini, peristiwa yang dihadapi oleh Yusuf menghantar Yusuf untuk menikmati bahwa visinya, impiannya, mimpinya menjadi sebuah kenyataan. Bukankah seringkali begitu hidup kita? Kalau kita orang yang selalu memelihara hati, hidup takut akan Tuhan, tidak bersungut-sungut, tidak marah-marah, tidak emosi dalam hidup ini. Kalau kita mengikuti jalur koridor firman Tuhan, yang kelihatannya seperti benang kusut, runyam, bahkan masalah seperti apa namanya ini? Tidak bisa diselesaikan. Lingkaran 7 keliling yang itu loh. Putar-putar, lingkaran setan. Iya, seperti lingkaran setan, gak ada kejelasan. Saya kasih tahu, ketika kita belajar bersyukur, berterima kasih,
Sebenarnya kita sedang mengurai kekusutan benang perjalanan hidup kita. Tapi kalau kita bersungut-sungut, tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih, apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Yang harusnya 40 hari pun nyampe. 1 hari diwakili 1 tahun jadi 40 tahun. Karena apa? Karena tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih. Mereka berputar-putar 40 tahun di padang gurun. Setelah itu baru nyampe ke tanah Kanaan. Bahkan mayoritas yang keluar dari Mesir mengalami kematian, jasad mereka dikubur di padang gurun. Hanya Yosua, Kaleb, dan Eliasar kalau tidak salah ya, anak dari Imam Harun. Hanya 3 orang yang masuk, yang keluar dari Mesir bersama dengan generasi 20 tahun ke bawah yang masuk ke tanah perjanjian. Sungut-sungut menghalangi kita masuk ke menikmati janji Tuhan. Tapi syukur dan terima kasih membuat kita menikmati segala anugerah kebaikan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kesimpulannya begini. Ucapan syukur kepada Tuhan membuat hati kita lega menjalani hidup ini. Setuju nggak? Setuju. Coba mulai dari pagi. Bersungut-sungut sepanjang hari ngapain? Marah-marah, emosi melulu. Tapi ketika pagi-pagi kita datang menghampiri Tuhan dengan rendah hati, aku bersyukur Tuhan. Apalagi kalau saudara kita dari Pentakosta karismatik, terima kasih Tuhan. Ada lagi kakak saya, haleluya, haleluya, begitu dia. Haleluya itu artinya puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Sambil nyanyikan, aku bersyukur. Kadang tidak ada R-nya, jadi bersyukur. Bersyukur sebenarnya. Saudara dikasih Tuhan, sepanjang hari dia ringan menjalani hidup. Sebenarnya bersyukur, ucapan terima kasih sebuah kekuatan bagi kita. Karena itu, mari kita bersyukur. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih. Lihatlah, Bapak Saudara akan kuat dan tangguh menjalani kehidupan sepanjang hari. Karena diawali dengan bersyukur, berterima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah hamba sampaikan bagi kami semua, bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan dan mendengarkan dimanapun berada. Kami diingatkan satu topik penting, satu hal yang sangat luar biasa. Betapa penting dan berharganya bersyukur dan berterima kasih dalam hidup ini. Baik itu kepada Tuhan, bahkan kepada alat yang dipakai Tuhan sebagai tangan-Mu untuk memberkati kami. Ajarkan kami senantiasa mewarnai, mengawali kehidupan kami dengan bersyukur. Karena kuasa dari bersyukur itu begitu dahsyat, begitu hebat, begitu luar biasa. Ampuni kami Bapak Haji kalau selama ini ada banyak di antara kami yang mendominasi perjalanan keseharian kami dengan bersungut-sungut, dengan marah, emosi, dengan pikiran yang kacau, dengan hal-hal yang membuat kami seolah-olah tidak pernah melihat, menikmati, mengalami kebaikan Tuhan. Tapi pada saat ini, kesempatan ini, kami mau belajar, mohon ampun di hadapan. Ke depan, kekuatan Roh Kudus memenuhi melingkupi kami. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, gereja Tuhan. Pastor, pendeta, pedato, gembala. Yang senantiasa melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih karena kami tahu. Apapun yang Tuhan buat, lakukan, kerjakan. Situasi, kondisi, keadaan yang sedang kami hadapi saat ini tidak pernah mendatangkan kecelakaan, kejahatan, kehancuran, kerusakan, tapi mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapak, terpuji Engkau. Kami serahkan perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Tuntunan pimpinan-Mu menaungi melingkupi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekian pertemuan kita pada kesempatan ini. Selamat menjalankan kegiatan aktivitas sepanjang hari ini. Doa saya menyertai saudara, kiranya pertolongan, perlindungan, pemeliharaan Bapa yang ajaib menaungi melingkupi kita sehingga apapun yang kita lakukan, perbuat dan kerjakan berhasil di mata Tuhan dan membawa kesejahteraan, kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Dadah. Dadah.